kita dalam memperpanjang umur simpan itu adalah bagaimana teknik atau metode yang tepat gitu ya, yang tidak mempengaruhi atau merubah dari sisi cita rasa, sifat tekstural, kemudian juga dari kualitas gizi begitu ya. Nah, kemudian suatu proses yang baik itu juga diperlukan untuk menunjang umur simpan gitu ya. Selain menunjang umur simpan juga untuk menunjang pembentukan karakter suatu produk gitu ya. Misalnya pengolahan dengan suhu tinggi gitu ya. Dengan suhu itu tujuannya adalah untuk proses pematangan produk dan juga untuk aspek keamanan pangan dengan kita membunuh mikrobia. Nah, pengolahan pangan dengan panas dapat juga disebut dengan proses termal pangan, begitu ya. Nah, proses termal pangan ini memanfaatkan pindah atau transfer panas melalui proses konduksi, di mana energi panas ini dipindahkan dari satu molekul ke molekul yang lain tanpa merubah posisi molekul tersebut, gitu ya. Kemudian konveksi, jadi setiap molekul bebas bergerak sehingga terjadi pencampuran yang rata. Ini umumnya kita amati pada cairan, fluida begitu ya. Pemanasan pada suatu cairan atau fluida itu melibatkan pergerakan molekul dari air gitu ya. Kemudian radiasi terjadi dengan suatu mekanisme menggunakan elektromagnetik. Kalau radiasi itu misalnya kita menggunakan ini ya metode pengolahan dengan microwave begitu. Kalau ya konveksi dengan perebusan gitu ya. Konveksi itu menggunakan suatu perantara ah, yang dapat menghantarkan panas begitu. Kemudian tujuan dalam pengolahan dengan panas itu bisa kita lihat dari aspek mikrobiologinya, membunuh mikrobia penyebab penyakit patogen dan pembusuk atau spoilage gitu ya. Jadi bakteri itu yang merugikan itu ada dua tipe yang bisa menyebabkan penyakit sifatnya bakteri patogen dan bisa membusukkan atau menurunkan umur simpan itu merupakan bakteri spoilage sehingga dapat memperpanjang umur simpan. Nah, dari aspek sensoris atau organoleptik, jadi pemanasan ini bisa membentuk cita rasa, aroma, dan sifat tekstural produk pangan yang dapat meningkatkan penerimaan atau preferensi konsumen. Dan tiap metode pemanasan itu punya karakteristik pembentukan cita rasa, aroma, dan sifat tekstural yang berbeda-beda. Misalnya produk yang digoreng itu akan berbeda karakteristiknya dengan produk yang dipanggang atau produk yang direbus atau yang di steam seperti itu. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan penerimaan atau preferensi konsumen dan juga kaitannya dengan misalnya aspek kesehatan. Jika seseorang itu perlu diet pada konsumsi lemak yang perlu ditekan sehingga kita bisa menggunakan teknik pemanasan selain penggorengan seperti itu. Atau misalnya untuk menurunkan indeks glikemik atau menurunkan respon glukosa, kenaikan glukosa setelah kita mengkonsumsi pangan karbohidrat tinggi, kita bisa menggunakan metode pemanasan dengan cara pemanggangan itu akan lebih baik dibandingkan kalau metode pemanasannya itu dengan cara perebusan. Kemudian meningkatkan estetika produk begitu ya. Dengan cara kita melakukan pemanasan, begitu produk itu menjadi matang dan kita bisa membentuk berbagai ragam ini ya apa macam produk olahan begitu ya. Sehingga ini akan meningkatkan estetika dari produk tersebut. Kemudian dari aspek kimiawinya, ini juga bisa mendestruksi senyawa racun atau senyawa kimia lainnya yang bersifat toksin, misalnya asam sianida. Asam sianida itu bisa hilang dengan pengolahan dengan melibatkan panas. Jadi HCN itu dia punya titik uap yang rendah. Sehingga ketika dipanaskan itu HCN ini bisa menguap. Sehingga kadarnya itu bisa menurun pada suatu produk pangan.
Kemudian meningkatkan pencernaan zat gizi yang terkandung dalam pangan. Contohnya adalah protein. Jadi protein yang di bahan protein tinggi yang diolah dengan panas, misalnya direbus, digoreng, di steam, begitu, atau dipanggang, itu memiliki tingkat kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan pada bahan yang masih mentah. Jadi kalau kalian konsumsi telur mentah dengan telur rebus, maka kualitas kecernaannya itu lebih baik pada telur rebus. Gitu. Karena protein sudah mengalami denaturasi. Jadi protein sudah mengalami perubahan struktur, biasanya dia menjadi struktur yang lebih sederhana, struktur primernya dia, sehingga enzim itu akan mudah untuk melakukan aktivitas katalitik, akan mudah untuk menghidrolisis protein menjadi asam amino. Kemudian asam amino akan diserap oleh saluran pencernaan kita di usus halus seperti itu ya. Kemudian ada beberapa juga senyawa-senyawa sifatnya anti gizi itu bisa juga hilang dengan pemanasan, misalnya dengan pada senyawa anti gizi fitat, tanin, begitu. Nah, ini bisa hilang dengan pemanasan. Di telur juga ada namanya faktor anti gizi di mana dia bisa mengikat biotin. Biotin sebagai koenzim ya, ini golongan vitamin. Nah, ini kemudian kalau dengan pemanasan ini bisa lepas si anti gizinya sehingga biotinnya sifatnya menjadi available atau bisa kita gunakan begitu. Dibandingkan dengan telur yang dia masih mentah. Kemudian kerugian pas pemanasan itu juga ada yang ditimbulkan begitu ya. Tidak hanya dari sisi kebermanfaatannya saja, tapi juga ada kerugiannya yang ditimbulkan. Pertama adalah penurunan nilai gizi, di mana terjadi degradasi pada beberapa komponen gizi yang sifatnya termolabil. Kemudian ada senyawa bioaktif, vitamin yang dia memang tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga dia bisa mengalami degradasi. Yang kedua adalah kehilangan sifat fungsional akibat degradasi komponen aktif ya. Jadi harusnya di situ terkandung polifenol atau senyawa flavonoid yang dia berperan sebagai antioksidan. Nah, ketika mengalami pemanasan, maka komponen ini menjadi inaktif. Kemudian ada juga mungkin enzim-enzim yang bisa berperan sebagai antioksidan. Glutathione, misalnya glutathione, yang mungkin ada di kosmetik-kosmetik gitu ya, kalau buat para wanita. Nah, ini kemudian dengan pemanasan menjadi inaktif sehingga kehilangan kemampuannya sebagai antioksidan. Kemudian penurunan kualitas organoleptik, contoh terjadi pencoklatan atau browning sehingga warnanya jadi tidak menarik seperti itu ya. Harusnya susu bubuk itu warnanya putih bagus. Tapi dengan adanya browning maka menjadi kecoklatan. Kalian bisa bandingkan antara susu steril kaleng dengan susu UHT itu memiliki warna yang berbeda. Yang lebih menarik adalah warna pada susu UHT. Dia terlihat putih, bagus gitu ya, cerah. Ketika kalian melihat susu steril pada kaleng kemasan kaleng, apapun itu brandnya, itu warnanya lebih coklat. Terjadi karena adanya reaksi browning, pencoklatan akibat proses sterilisasi pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian terjadi pelunakan tekstur. Misalnya pada produk-produk kaleng, sarden kaleng itu, nah kalau kita tidak mengatur atau mengestimasi waktu untuk proses sterilisasi yang sesuai, maka bisa saja terjadi pelunakan tekstur daging ikan yang sangat besar sehingga nanti malah jadi hancur teksturnya gitu ya. Dari sisi keamanan pangannya oke, mikrobianya mati karena dia lebih lama. Tapi dari segi-segi sensoris, sifat teksturalnya dia menjadi apa tidak bagus, jelek kualitasnya karena dagingnya lebih mudah hancur gitu. Seperti itu karena memang pemanasannya lama gitu ya dilakukan. Kemudian pembentukan senyawa berbahaya bersifat karsinogenik. Contohnya adalah akrilamida dan benzopirin. Umumnya terjadi pada bahan
yang dia tinggi protein dan juga mengandung karbohidrat, gula reduksi seperti itu ya. Nah, contoh benzopirin ini merupakan senyawa yang sifatnya karsinogenik, yang dia bisa menyebabkan kanker jika terjadi akumulasi dalam jumlah yang banyak. Dan kita juga tidak tahu ya, kanker itu kejadiannya kapan seperti itu ya. Karena ada banyak sekali pencetusnya. Mungkin nggak hanya senyawa senyawa ini saja, tapi juga ada senyawa-senyawa lain yang ketika itu dia bergabung, kemudian istilahnya apa? eh, Mereka berkolaborasi begitu ya. Nah, ini bisa menyebabkan munculnya kanker seperti itu. Nah, benzopirin ini terutama terjadi karena proses pembakaran atau pemanggangan gitu ya. Jadi pada suhu tinggi produk yang dibakar gitu, sate gitu ya. Ini kandungan benzopirinnya sangat tinggi. Smoke di asap gitu ya, smoke meat itu kita lihat itu tinggi ya, cukup tinggi. Kemudian bivalve mollusca itu misalnya kerang itu yang dibakar gitu yang dipanggang begitu itu menghasilkan kadar benzopirin yang tinggi. Nah, kemudian prinsip-prinsip pemanasan itu bisa tekniknya berbagai macam, bisa pengolahan dengan cairan. Jadi kita menggunakan liquid sebagai media pemanasnya atau media untuk transfer panas terhadap bahan yang kita panaskan. Gitu. Liquid ini bisa air, bisa susu, kaldu, saus, dan lain sebagainya. Tekniknya bisa boiling, ini dengan merebus, blanching ini istilahnya merebus dalam waktu singkat begitu ya. Blanching tidak hanya bisa dilakukan dengan perebusan, tapi bisa juga dengan steam atau kita kontakkan bahan dengan uap dalam jangka waktu yang singkat gitu. Bisa bracing dengan pengolahan dengan cara jumlah cairan yang sedikit atau kalau bahasa Indonesia diungkep lah gitu ya. Kemudian poking itu pengolahan dalam liquid pada suhu di bawah suhu di air gitu ya. Kemudian simmering, steaming, stewing, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian pengolahan tanpa cairan ini bisa baking dengan menggunakan panas kering pada oven. Kemudian barbecuing itu menggunakan saus begitu. Panas radiasi ya, dari panas api, istilahnya apa, arang begitu. Nah, kalau barbecue itu menggunakan saus gitu ya. Tapi kalau tanpa barbecue, tanpa saus itu broiling ya. Kemudian grilling, pengolahan pada permukaan lemak panas atau griddle, ovenizing, roasting, frying nanti bisa kalian baca. Kalau frying itu menggunakan lemak atau minyak. Oh, ini harusnya kalau dia sifatnya cairan yang non lemak, maka frying ini masuk ke sini ya pengolahan gitu cairan. Nah, kemudian pemanasan dengan uap air ini bisa dengan blanching, pasteurisasi, sterilisasi, dan juga evaporasi. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Nah, blanching ya, ini merupakan perlakuan panas khusus untuk menonaktifkan enzim yang ada pada sayuran. Karena kita tahu sayuran itu setelah dipetik dari kebun itu masih melakukan aktivitas metabolisme, baik itu respirasi maupun aktivitas enzimatik. Nah, beberapa aktivitas enzimatik itu mengarah pada kemunduran mutu atau penurunan mutu dari suatu produk. Sehingga aktivitas enzim ini perlu dinonaktifkan dengan cara kita melakukan blanching. Karena prinsipnya enzim itu merupakan protein, sehingga kalau protein itu terkena panas bisa mengalami denaturasi. Dan ketika protein mengalami denaturasi, dia kehilangan sifat fungsionalnya. Jadi enzim jadi kehilangan sifat fungsionalnya, sehingga enzim kehilangan sifat katalitiknya. Beberapa misalnya buah-buahan gitu yang memiliki enzim pencoklatan, polifenol oksidase, itu bisa merubah warna menjadi kecoklatan dan ini tidak disenangi atau dikehendaki gitu. Karena warnanya menjadi coklat. Harusnya warna awalnya putih, bagus, tapi kemudian menjadi coklat, kecoklatan sehingga enzim ini perlu dinonaktifkan.
Kemudian enzim-enzim misalnya yang berperan terhadap oksidasi lemak, hidrolisis lemak, maaf. Hidrolisis lemak, misalnya lipase. Lipase ini bisa menghidrolisis lemak menjadi asam lemak, dan ini bisa menyebabkan rangkaian reaksi kimia lanjutan lainnya yang mengarah pada kemunduran mutu, misalnya pembentukan asam lemak bebas, yang bisa mengarah kepada pembentukan senyawa-senyawa volatil yang tidak dikehendaki, begitu ya. Kemudian tujuan balancing ini memperlambat atau menghentikan aktif enzim, menjaga rasa, warna, dan juga teksturnya, membersihkan permukaan dari kotoran, bakteri, jamur, dan organisme lainnya. Jadi ini juga tahapan awal begitu ya untuk kita menurunkan kadar mikrobia. Kemudian mempertahankan kecerahan warna sayuran. Jadi sayuran itu warnanya akan lebih baik gitu ya jika kita lakukan blanching terlebih dahulu. Kemudian membantu memperlambat kehilangan vitamin karena memang enzim tadi atau metabolismenya itu bisa kita hambat yang mengarah kepada degradasi vitamin. Kemudian melembutkan sayuran sehingga lebih mudah untuk dikemas. Nah, pentingnya balancing yang tepat, jadi karena kalau balancing itu dia tidak sesuai kondisi operasinya, maka bisa saja tidak efektif, tidak dapat memenuhi target tujuan dari balancing tersebut. Sebaliknya, balancing yang berlebihan menyebabkan pemasakan berlebihan, sehingga dapat merusak kesegaran dari sayuran dan juga buah-buah. Nah, enzim utama dalam sayuran itu ada enzim katalase, peroksidase, yang merupakan enzim yang bersifat termostabil. Nah, eh, enzim tersebut berperan dalam berbagai reaksi biokimia termasuk yang berperan pada kemunduran mutu produk pangan. Jika enzim ini dapat didegradasi melalui blanching gitu ya, maka enzim lain dalam sayuran pun juga bisa dinonaktifkan gitu. Nah, blanching dapat menginaktivasi enzim polifenol oksidase yang menyebabkan pencoklatan atau browning pada produk pangan, misalnya pada kentang. Jadi, em, kentang itu bisa dihasilkan warnanya keripik kentang ya. Itu warnanya kuning cerah itu karena kita menghambat terjadinya proses browning atau pencoklatan. Nah, blanching ini tergantung pada ukuran. Jadi, proses blanching ya itu tergantung pada ukuran, bentuk, konduktivitas panas, dan kadar enzim alami. Ini yang akan mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk blanching. Nah, pertimbangan waktu dan suhu, sayuran kecil itu bisa di blanching lebih singkat ya, 1 sampai 2 menit. Jadi tergantung, kalau kita sebenarnya tergantung potongan gitu ya. Kalau kita lakukan pengecilan ukuran, itu maka kita bisa mempersingkat waktu blanching. Kemudian kalau sayuran besar itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Memang kendalanya adalah kalau sayuran itu dalam bentuknya besar kan kita perlu reduksi dulu ya, kita potong-potong. Jadi kan ada tahapan ekstra yang diperlukan gitu. Tapi memang sebagai konsekuensinya blanching itu kita bisa persingkat. Kalau bahannya besar, maka perlu waktu untuk transfer panas dari luar menuju ke bagian tengah dari produk pangan. Nah, waktu ini yang dibutuhkan akan lebih lama dibandingkan dengan ukuran bentuk dari sayuran itu lebih kecil. Perlakuan blanching umumnya dilakukan sebelum tahapan selanjutnya seperti pembekuan, pengalengan, atau pengeringan. Jadi ini sebagai tahapan awal gitu ya. Jadi untuk produk-produk misalnya ada buah beku atau sayuran beku itu memang di awal dilakukan blanching. Pendinginan setelah blanching penting untuk mencegah kehilangan gizi dan pertahankan warna atau tekstur produk pangan. Jadi setelah di blanching, setelah dipanaskan itu harus langsung didinginkan secara cepat untuk mencegah apa? Kehilangan gizi. Jadi kita turunkan suhunya langsung gitu ya. Kalau kita biarkan pada suhu ruang, maka itu akan perlu waktu untuk menurunkan suhu. Nah, waktu yang diperlukan untuk menurunkan suhu ini bisa menyebabkan perubahan kimia, biokimia, termasuk terhadap
degradasi senyawa atau komponen gizi begitu atau senyawa biologis. Pendinginan dapat dilakukan dengan penyemprotan atau perendaman dalam air dingin. Ya. Sayuran harus didinginkan di bawah 37 derajat Celcius dengan cepat. Tadi alasannya adalah untuk mencegah kehilangan gizi dan mempertahankan warna dan juga tekstur. Pendinginan tidak boleh terlalu lama karena dapat meningkatkan kehilangan senyawa gizi yang larut dalam air. Nah, jadi ini juga problem ya, dilema gitu. Jadi tidak boleh pendinginan terlalu lama karena ada beberapa senyawa gizi itu yang memang larut dalam air. Ada vitamin yang larut dalam air sehingga ini bisa larut ke dalam air untuk pendingin sehingga konsentrasi di dalam bahan itu akan menjadi lebih rendah. Istilahnya ini leaching ya, leaching. Pelarutan itu leaching. Nah, metode balancing ini bisa kita menggunakan hot water balancing. Jadi kita menggunakan air panas gitu ya. Bahan yang di balancing direndam dalam air mendidih selama waktu tertentu. Tadi misalnya 1 sampai 2 menit atau di atas 2 menit. Metode ini memiliki kelebihan cepat dan juga efektif dalam menonaktifkan enzim. Karena sebuah bahan itu terendam. Semua bahan terendam sehingga lebih baik dalam dalam hal transfer panas. Gitu. Dan semua bagian itu bisa terkena panas. Gitu. Nah, kerugian dari metode ini adalah kehilangan nutrisi atau zat gizi yang lebih banyak. Nah, terjadi karena zat gizi ini bisa larut ke dalam air begitu. Jadi leaching ya, zat gizi ini bisa leaching ke dalam air perebus atau yang digunakan untuk balancing. Nah, selain hot water balancing, kita juga bisa menggunakan metode steam balancing. Jadi kita menggunakan uap air, uap panas. Metode ini memiliki kelebihan dapat mencegah kehilangan zat gizi yang lebih besar dibandingkan dengan hot water balancing gitu ya. Karena kalau uap itu kan terbatas ya istilahnya jumlah airnya. Gitu. Sehingga ini bisa mencegah kehilangan zat gizi lebih banyak. Jadi kalau kita bandingkan kehilangan zat gizi pada bahan yang direbus dan juga dikukus gitu istilahnya, maka kalau kehilangan zat gizi yang lebih banyak itu terjadi pada bahan yang direbus gitu. Nah, kerugian dari metode ini adalah waktu balancing yang lebih lama karena memang pertama itu kan karena dia kontak dengan uap air, kemudian itu perlu proses untuk menghasilkan uap airnya, kemudian rotasi lah istilahnya begitu ya. Kemudian juga perlu waktu untuk transfer panas ke bagian tengah dari produk yang di balancing. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara sayuran brokoli yang di balancing dan juga yang tidak di balancing. Tadi tujuan awal di balancing itu kan untuk mempertahankan warna, ya. Jadi dengan kita balancing itu bisa mempertahankan warna supaya mencegah kemunduran mutu karena degradasi pada warna, gitu ya. Nah, skema balancing nanti bisa kalian cek ya di sini ada steam balancing. Jadi kalau steam balancing itu ada nozzle yang akan menyemprotkan uap. Kemudian di sini sayuran itu berjalan kepada konveyor. Ya, konveyor. Nah, nanti dia akan kena uap secara terus-menerus dari nozzle atau istilahnya apa? Semprotan yang ada di atasnya gitu. Karena semprotannya kan nggak cuma satu, ini ada beberapa semprotan lah istilahnya begitu. Jadi dia akan terkena secara kontinu terus menerus. Kemudian kalau yang hot water balancing itu dia apa, terendam begitu ya. Bisa dengan menggunakan konveyor juga, jadi dia terendam produknya begitu dan berjalan gitu ya produknya. Nah setelah itu nanti langsung dilakukan proses pendinginan. Nah ini di awal ini dia produk yang masuk gitu ya, bahan bahan pangan yang masuk itu suhunya masih rendah. Kemudian dia kontak dengan air panas gitu ya.
Ini kemudian terjadi peningkatan suhu, nanti setelah keluar dia blanch product out, itu produknya itu keluar. Nah, nanti kemudian langsung dilakukan proses pendinginan. Nah, itu tadi blanching. Kemudian teknik untuk pemanasan yang kedua itu bisa dengan cara pasteurisasi. Jadi pasteurisasi merupakan salah satu jenis sterilisasi yang bertujuan untuk membunuh mikrobia patogen yang ada di dalam. Pasteurisasi berperan penting untuk memperpanjang umur simpan suatu produk pangan dengan mengontrol jumlah mikrob. Pasteurisasi biasanya menggunakan suhu pemanasan yang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak dapat membunuh mikrobia yang resisten terhadap suhu tinggi. Misalnya bakteri pembentuk spora itu seperti Bacillus dan Clostridium itu masih akan tetap survive atau hidup karena dia sifatnya resisten terhadap panas. Tapi bakteri-bakteri patogen yang dia sifatnya termolabil dia akan mati. Tapi bakteri yang menghasilkan spora itu dia memerlukan panas yang lebih tinggi untuk menginaktivasi spora ini atau mendegradasi spora. Nah, spora yang masih tersisa ini dapat tumbuh pada kondisi yang menguntungkan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang biak untuk menghasilkan toksin yang berbahaya. Oleh karena itu, pasteurisasi ini bisa dikombinasikan dengan perlakuan lainnya, misalnya adalah dengan pendinginan. Jadi, kita kerap temui ya, produk-produk susu atau sari buah yang dipasteurisasi itu di displaynya di chiller atau di etalase pendingin begitu. Karena memang untuk memperpanjang umur simpan itu perlu dikombinasikan dengan teknik lainnya. Karena pasteurisasi ini dia hanya membunuh mikrobia patogen yang sifatnya termolabil. Nah, apa sih perbedaan dengan sterilisasi gitu ya? Kalau yang kita dengar kan umumnya sterilisasi komersial begitu ya untuk memanaskan produk pangan sehingga dia bebas dari bakteri, semua bakteri begitu ya, atau mikrobia yang sifatnya patogen dan juga membusuk, yang membusukkan gitu atau foliage mikrobia. Nah, pasteurisasi itu dia hanya membunuh mikrobia patogen saja. Nah, beda dengan sterilisasi, karena dia suhunya lebih tinggi, maka sterilisasi ini dapat membunuh semua mikrobia, termasuk yang membentuk spora. Tadi ada bacillus, ada clostridium yang bisa membentuk spora, ini bisa ikut mati. Karena mikrobia yang membentuk spora ini tidak mati ya kalau dipasteurisasi, tapi kalau sterilisasi dia bisa mati ya. Ini target utama keberhasilan sterilisasi itu adalah pada membunuh spora. Kalau pada produk kaleng, sterilisasi komersial, targetnya adalah pada bakteri Clostridium botulinum yang menghasilkan spora. Nah, pada pasteurisasi ini menggunakan suhu yang lebih rendah, sedangkan sterilisasi pasti suhunya akan lebih tinggi. Pada pasteurisasi dia memerlukan tambahan perlakuan untuk memperpanjang umur simpan, misalnya dengan pendinginan. Tapi kalau sterilisasi itu tidak memerlukan tambahan perlakuan untuk memperpanjang umur simpan. Nah, jenis pasteurisasi itu ada beberapa macam. Bisa LTLT, low temperature long time, bisa HTST, high temperature short time, kemudian ultra high temperature, ini biasanya kita lihat di produk-produk susu ya. Susu UHT itu berarti susu yang diproses dengan ultra high temperature. Kemudian flash pasteurization, flash itu cepat ya artinya ya. Dan juga bisa fast pasteurization. Jadi fast itu dalam kondisi pemanasan batch seperti itu. Sebentar. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan silakan karena baterainya low. Sebentar.
Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kita mulai dengan LTLT atau low temperature low time. Long time artinya dia suhunya itu rendah, lebih rendah dan waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Nah, LTLT ini proses prosesasinya menggunakan suhu rendah dan waktu yang lama. Kondisi prosesnya adalah pemanasan suhu 63 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi ini cukup lama ya. Umumnya digunakan pada dairy product seperti susu, yogurt, dan juga keju. Nah, pasteurisasi secara LTLT dapat mempertahankan kualitas sensoris produk dengan mencegah kehilangan flavor dan menjaga stabilitas zat gizi. Jadi di produk dairy, yogurt, keju. Nah, ini banyak sekali komponen senyawa volatil yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, kemudian dengan pemanasan yang menggunakan suhu lebih rendah itu bisa mempertahankan kualitas sensoris dengan kita mencegah kehilangan flavor dari senyawa volatil ini. Kemudian juga menjaga stabilitas zat gizi. Jadi di situ ada vitamin atau senyawa bioaktif lainnya yang sifatnya termolabil. Ini bisa kita pertahankan kandungannya. Kemudian namun, pasteurisasi secara LTLT tidak efisien untuk proses industri skala besar dan memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi under pasteurization karena memang suhu yang digunakan kan lebih rendah. Jadi memang harus ada pengawasan, monitoring, dan kemudian menggunakan alat yang advance, sophisticated dengan pengaturan atau regulator suhu yang baik pula begitu ya. Kemudian HTST, High Temperature Short Time, ini kembalikan dari LTLT. Jadi proses pasteurisasi menggunakan suhu tinggi dan waktu yang singkat. Jadi biasanya kondisi prosesnya adalah pemanasan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik. Kok bisa sangat singkat sekali ya? Harusnya kenaikan suhunya kan nggak seberapa, dari 63 ke 72. Itu kira-kira cuma 9 derajat. Tetapi waktunya itu bisa dalam hitungan detik bisa diselesaikan. Nah, ini disesuaikan dengan tipikal kematian dari kinetika kematian dari mikrobia. Jadi mikrobia itu kan kita tahu ada yang konsep apa? D ya. Nilai D itu artinya waktu yang diperlukan pada suhu tertentu untuk membunuh pada suhu 121 derajat Celcius untuk membunuh satu log cycle bakteri. Nah, kenaikan suhunya itu bisa menyebabkan pemendekan waktu yang sifatnya tidak proporsional gitu. Jadi misalnya naik 2 derajat atau naik 4 derajat itu belum tentu pengurangannya itu proporsional. Jadi bisa jadi pada suhu yang lebih tinggi dia waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikrobia itu dia bisa dalam hitungan detik saja. Sehingga memang kita perlu informasi yang jelas melalui proses penelitian begitu ya, trial begitu terkait dengan suhu mana yang efektif dan waktu yang efektif untuk membunuh mikrobia. Umumnya digunakan pada produk susu, jus buah, dan juga liquid egg. Ya, kalau di Indonesia mungkin nggak familiar liquid egg ya, karena memang kita banyak telur mentah gitu ya, istilahnya itu lebih ekonomis dibandingkan kalau liquid egg katanya yang sudah dikemas begitu ya. Kemudian pasteurisasi secara HTST lebih efisien karena hanya memerlukan waktu yang singkat dan dapat memperpanjang umur simpan produk pangan tanpa mengubah kualitas sensorisnya atau cita rasanya. Begitu. Karena memang waktunya pendek sekali. Jadi produk-produk apa senyawa-senyawa yang sifatnya itu mudah menguap, kemudian senyawa-senyawa pembentuk
flavor itu bisa dipertahankan. Namun, pasteurisasi secara HTST dapat menyebabkan degradasi pada zat gizi yang sifatnya termolabil karena dia kan suhunya lebih tinggi dibandingkan yang LT. Nah, sama halnya dengan LT, maka ada tahapan pemanasan. Nah, setelah pemanasan itu nanti akan dilanjutkan dengan pendinginan atau cooling. Kemudian UHT, ultra high temperature. Jadi proses pasteurisasi menggunakan suhu sangat tinggi dan waktu yang sangat singkat. Biasanya hanya hitungan 2 sampai 5 detik, tapi suhu yang digunakan adalah di atas 100 derajat Celcius atau 135 derajat Celcius. Dan diikuti dengan pengemasan aseptik. Jadi kalau kalian lihat susu UHT dikemas kemasan Tetra Pak, itu pengemasannya secara aseptik, artinya bebas dari mikrobia, begitu. Karena produk ini udah steril istilahnya gitu ya. Dia mikrobia sudah dimatikan, begitu. Sehingga kita memerlukan pengemasan yang aseptis, yang bebas dari mikrobia. Umumnya digunakan pada dairy produk seperti susu, krim, dan beberapa produk sari buah. Jadi sari buah dalam kemasan Tetra Pak itu dia menggunakan sistem pemanasan atau proses thermal dengan cara UHT. Nah, pasteurisasi secara UHT dapat mempertahankan umur simpan lebih lama karena dapat membunuh mikrobia yang membentuk spor. Sehingga kalau kita lihat susu UHT itu dia punya umur simpan di atas 6 bulan, bisa sampai setahun. Sari-sari buah yang disimpan dalam kemasan Tetra Pak itu juga dia memiliki umur simpan yang lebih lama. Namun, pasteurisasi secara ATST dapat mempengaruhi cita rasa karena exposure suhu tinggi. Dan kemungkinan nutrien loss-nya juga tinggi. Sehingga biasanya produk-produk ini perlu dilakukan fortifikasi atau penambahan senyawa nutrien dan gizi, terutama nutrien-nutrien sifatnya dia itu termolabil. Jadi vitamin itu ditambahkan. Kemudian flash pasteurization. Jadi proses pasteurisasi ini menggunakan suhu tinggi dan waktu yang singkat serta diikuti dengan pendinginan yang juga cepat. Kondisi prosesnya itu pemanasan suhu 71,5 selama 15 sampai dengan 30 detik. Gitu. Jadi flash pasteurization ini dia memerlukan keakuratan presisi dalam mengontrol suhu. Jadi flash itu artinya dia dipasteurisasi pada kondisi tertentu, kemudian nanti didinginkan secara cepat. Nah, jadi perlu presisi dalam pengontrolan suhu, baik itu pemanasannya dan pendinginannya, agar capaian proses dapat terpenuhi, serta tidak efektif untuk, sehingga proses ini sebenarnya tidak efektif untuk produk yang sifatnya viskus atau kental. Gitu. Nah, umumnya digunakan pada minuman seperti sari buah, bir, dan juga teh. Nah, metode ini mempertahankan komponen flavor dan juga zat gizi lebih baik dibandingkan dengan pasteurisasi secara konvensional atau low temperature long time. Kemudian fat pasteurization, jadi prosesnya hampir sama seperti LTLT, low temperature long time, namun pemanasan dilakukan pada tangki secara batch. Nah, kalau LTLT secara umum itu bisa, tadi kan continue ya pakai conveyor begitu. Nah, kalau yang fat pasteurization ini khusus pada kondisi dia pemanasannya secara batch begitu ya. Umumnya dilakukan untuk pasteurisasi dairy produk seperti keju. Ada pasteurisasi ini cocok untuk proses industri skala kecil dan dapat mempertahankan kualitas flavor itu lebih baik. Nah, kemudian sterilisasi, ya kita lihat sterilisasi. Nah, sterilisasi ini berbeda dengan pasteurisasi kan ya. Nah, pemanasan pada sterilisasi ini menggunakan suhu yang lebih tinggi, yang lebih intensif untuk menginaktivasi atau membunuh mikrobia yang bersifat resisten
terutama yang dia membentuk spora yaitu Bacillus dan juga Clostridium. Pada prakteknya ya produk itu dia di seal gitu ya. Jadi dalam kemasan misalnya pouch atau kemasan kaleng itu kemudian diekspos dengan suhu yang tinggi di atas 100 derajat Celcius, umumnya menggunakan suhu antara 110 sampai 121 derajat Celcius tergantung dari tipikal produknya itu apa dan seperti apa dia harus transfer panasnya begitu ya. Harus seperti apa suhu itu bisa masuk ke bagian tengah. Bisa masuk sampai ke bagian tengah dari produk. Nah, jika spora itu tidak terinaktivasi atau tidak bisa dihilangkan secara penuh dalam proses sterilisasi ini, maka sel-sel vegetatif ini bisa tumbuh begitu ya. Dari spora ini kemudian nanti bisa menyebabkan apa ini ya apa menghasilkan toksin begitu ya, toksin dan sehingga kemudian mikroorganisme ini bisa menghasilkan toksin dan juga bisa menyebabkan pembusukan pada bumbu. Nah, secara prinsip untuk sterilisasi itu dia menggunakan suhu tinggi tadi ya, karena targetnya adalah pada bakteri atau mikrobia yang bisa resisten terhadap panas. Umumnya sterilisasi itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius ya. Ini untuk konsep sterilisasi komersial itu menggunakan suhu 121 derajat Celcius untuk membunuh spora pada waktu yang relatifly tidak lama. Nah, kemudian suhu sterilisasi ini dibutuhkan untuk inaktivasi ini tadi ya, Bacillus dan spora dari Bacillus dan juga Clostridium. Nah, kemudian ini spora ini bisa dimatikan juga pada suhu yang lebih rendah dari 121 derajat Celcius, misalnya 100, tapi di atas 100 derajat gitu ya. Tetapi butuh pemanasan yang lebih lama begitu. Yang lebih lama. Nah, konsekuensinya bisa saja terjadi perubahan sifat tekstural, sifat sensoris, flavor, cita rasa dan aroma gitu ya, karena pemanasan yang lebih lama. Nah, untuk prosesnya, sterilisasi ini pada produk-produk kaleng bisa dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase pemanasan medium, pemanasnya. Baik itu karena biasanya dia menggunakan steam ya, uap sehingga si air ini kita panaskan dulu untuk menghasilkan uap gitu ya. Kemudian kalau panasnya udah dihasilkan, uap udah dihasilkan, kemudian dia akan kontak dengan produk yang disterilisasi. Nah, kemudian kontak ini kita jaga pada rentang waktu tertentu. Ini kita sebut sebagai holding phase. Jadi kita mempertahankan kontak antara uap air dengan produk yang disterilisasi. Ini namanya holding phase. Gitu ya. Kemudian setelah prosesnya selesai, kita lakukan pendinginan atau cooling phase. Jadi temperatur dari kaleng itu diturunkan. Gitu. Nah, sterilisasi ini umumnya kita menggunakan alat yaitu autoclave atau retort. Jadi produknya kalengnya itu dimasukkan dulu ke dalam sini, dalam kontainer ini ya, dalam apa ruang ini, kemudian ditutup, dan nanti kemudian dilakukan proses tadi pemanasan, heating, kemudian holding phase dan juga cooling. Tergantung nanti berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan sterilisasi. Itu di apa dikaitkan juga dengan tipikal produk yang akan melakukan sterilisasi. Jadi kayak istilahnya kita masak pakai pressure cooker ya, gitu, atau itu atau itu. Nah, jadi autoclave itu memang dia ada tekanan di situ ya, ada tekanan. Ada juga faktor tekanannya gitu. Jadi tidak bisa
Setelah selesai itu kemudian langsung tekanannya diubah ke tekanan normal lingkungan sekitar tuh nggak bisa. Kenapa? Bisa menyebabkan kerusakan pada pouch atau kerusakan pada kaleng. Jadi kalau ada kaleng yang penyok setelah sterilisasi itu biasanya karena pengaturan tekanannya tidak bagus. Sama halnya kayak kita menggunakan panci pressure cooker gitu ya. Itu kan nggak bisa langsung dibuka kan. Kalau dibuka kan langsung meledak gitu ya. Seperti itu. Soalnya seperti itu. Ya. Dan titik didihnya ini dari air itu akan proporsional sesuai dengan tekanannya. Jadi titik didih ini akan tergantung pada tekanan gitu ya. Tekanannya makin tinggi maka titik didihnya juga akan lebih tinggi begitu ya. Nah, panas dan tekanan ini dia dijaga pada holding phase tadi gitu ya. Tergantung berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan sterilisasi. Dan ini ditujukan untuk membunuh semua bentuk vegetatif, baik itu spora begitu dari si mikrobia yang ada pada bahan yang atau produk yang disterilisasi. Nah, sterilisasi ini juga ternyata ada beberapa metode gitu ya. Ada dua metode yaitu wet sterilization. Jadi ini dengan cara mengkoagulasi dan menaturasi enzim dan protein gitu ya. Ini memerlukan suhu. Jadi yang tadi retort itu, yang autoclave itu dia wet sterilization ya gitu. Itu yang umumnya kita gunakan untuk sterilisasi komersial. Ada juga dia dry sterilization. Jadi mendestruksi atau mengoksidasi langsung sel-sel mikrobia tadi yang menyebabkan apa pembusukan begitu ya. Biasanya suhunya akan lebih tinggi lagi begitu ya, sekitar 90 derajat Celcius karena eh, kematian bakteri itu dia cenderung lebih banyak itu melalui pemanasan menggunakan air atau wet sterilization. Mungkin kalian pernah lihat sterilisasi pada apa pipet ukur apa gelas gitu ya kaca itu dia dengan di oven gitu ya di oven. Nah suhu oven itu tinggi ya 90 derajat Celcius sampai 200 itu ya. Karena memang sterilisasi pada secara kering itu dia biasanya akan lebih lama karena bakteri itu dia lebih rentan untuk apa mengalami degradasi atau kematian pada pemanasan yang menggunakan air. Nah, ini kemudian eh, pada sterilisasi ini dia produknya harus berada dalam suatu kontainer atau wadah, baik itu kaleng, bentuk jar atau dalam bentuk pouch. Seperti itu. Sehingga ini perlu di-seal. Kita pastikan sealingnya itu dia baik, tidak terjadi kebocoran begitu ya. Untuk mencegah apa? Mencegah rekontaminasi. Nah, kemudian untuk produk daging yang bisa dikalengkan itu ada berbagai macam. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Naturalisasi komersial ini yang umumnya digunakan eh, tadi ya untuk menggunakan autoclave dan juga retort itu ya pada kemasan kaleng atau botol atau jar atau pouch. Nah, ini tujuannya itu ya sama tadi ya tujuannya pada pemanasan dan sterilisasi komersial ini. Nah, ini kemudian pemanasan diperlukan pada pH produk itu akan bervariasi gitu ya. Produk-produk yang dia high acid food itu dia suhunya bisa lebih rendah untuk sterilisasi dibandingkan produk-produk yang sifatnya low acid food gitu. Karena asam itu tingkat keasaman, konsentrasi hidrogen itu dia bisa mengaruhi mempengaruhi suhu yang diperlukan untuk sterilisasi. Nah, ini nanti kemudian ini ya proses dianggap aman jika pada produk kaleng pada sterilisasi komersial itu bakteri C botulinumnya itu telah inaktif. Ini sebagai indikator keberhasilan dari sterilisasi komersial. Baik, sekian ya untuk kuliah kita hari ini.
Sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Kalau sudah Sudah, cukup, Pak. kita akan akhiri kuliah kita. Kita ketemu lagi setelah UTS ya. Jadi ini kuliah terakhir sebelum UTS. Kemudian kalau kita libur Lebaran. Setelah libur Lebaran langsung kemudian UTS gitu ya. Nanti akan saya infokan lagi terkait dengan teknis UTS-nya. Nanti untuk materi akan saya sampaikan nanti di grup WA seperti biasanya. Gitu. Nanti untuk presensi bisa menyusul nanti setelah kita apa kuliah setelah UTS nanti secara offline, dan untuk kuliah pengganti karena Jumat ini kan harusnya kuliah tapi kan libur ya, nanti akan kita lakukan nanti setelah UTS ya, setelah Lebaran gitu, libur Lebaran nanti akan saya sampaikan kembali supaya materinya bisa dapat di cover semua dengan baik. Seperti itu, kalau tidak ada saya cukupkan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.